Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Murdani, NIM 19691014, mahasiswi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 6A, pada mata kuliah Pemanfaatan dan Evaluasi Koleksi dengan dosen pengampu Ibu Marleni M. Hum. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis artikel yang berjudul Analisis Metode Evaluasi Koleksi sebagai Acuan Kegiatan Pengembangan Koleksi. Artikel dari Muhammad Rahmani Yusuf. Artikel ini atau penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode evaluasi koleksi yang bisa diterapkan dalam proses pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan. Metode evaluasi yang dikemukakan dalam pembahasan ini yaitu Collection Centered yang diterapkan oleh perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada bagian pendahuluan, telah dijelaskan mengapa dilakukannya penelitian ini dan memberikan gambaran fungsi dari sebuah perpustakaan, yaitu sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis kekayaan intelektual yang diproduksi oleh manusia, dan kehadirannya itu sudah ada sejak dahulu kala. Selanjutnya, perkembangan mengenai perpustakaan pada masa kini serta hubungan antara perpustakaan perguruan tinggi, mahasiswa, pengajar, dan pustakawan. Selanjutnya, memberi gambaran mengenai pengembangan perpustakaan, tujuannya, manfaatnya, dan pentingnya untuk melakukan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, tulisan ini juga membahas proses evaluasi koleksi di berbagai perguruan tinggi seperti IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menggunakan metode Collection Centered, lalu Perpustakaan UPT Balai Informasi Teknologi LIVI yang menggunakan teknik pemetaan koleksi dan sitiran sebagai alat evaluasi koleksi perpustakaan. Pada tinjauan pustaka, di sini ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian pengembangan koleksi seperti Edwards, Evans, Gabriel, dan Winato. Selanjutnya, kegiatan pengembangan koleksi jika dilihat dari prosesnya, menurut Evans itu terdapat 6 tahapan, yaitu analisis masyarakat, kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, evaluasi. Penjelasan definisi evaluasi koleksi, urgensinya, serta dari evaluasi koleksi. Juga menjelaskan metode evaluasi koleksi sebagai acuan kegiatan pengembangan koleksi. Pada metode penelitian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, majalah, serta referensi karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi koleksi menurut teori Edwards G. Evans. Metode ini digunakan dengan cara mempelajari serta membaca berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dimuat. Ada 3 tahapan dalam proses pengumpulan data, yaitu editing, organizing, dan finding. Tulisan ini menggunakan teori atau pendapat Edwards G. Evans. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perpustakaan ini menggunakan evaluasi berdasarkan metode Collection Centered. Yang pertama itu adalah pencocokan pada daftar list. Langkah pertama yang harus dilakukan pustakawan adalah menyusun isian from checklist yang sudah berisi daftar katalog yang sudah disusun dari berbagai macam penerbit sesuai dengan subjek bidang keilmuannya. Lalu langkah selanjutnya, form checklist dibagikan kepada pengguna, baik itu mahasiswa, dosen, karyawan, staf pengajar yang ada di lingkungan kampus. Selanjutnya, hasil penyebaran form checklist akan memberikan hasil jumlah permintaan atau usulan koleksi. Setelah adanya permintaan, pustakawan harus mengecek ulang terhadap koleksi yang dibutuhkan dari list tersebut dengan ketersediaan yang sudah ada di database. Jika koleksi yang diusulkan ada di database, maka koleksi yang diusulkan tidak dibutuhkan lagi dalam pengajuan. Selanjutnya, pendapat pakar. Minta pendapat para pakar, khususnya dosen senior mengenai jenis-jenis koleksi apa yang belum ada pada koleksi di perpustakaan dan harus dimiliki oleh perpustakaan. Dilakukannya upaya ini agar memperoleh informasi koleksi yang diperlukan, sehingga koleksi yang ada di perpustakaan adalah koleksi yang sesuai dengan keperluannya, permintaan serta kepentingan para penggunanya, tetapi dengan tetap menjaga kualitas koleksi yang tersedia. Yang ketiga itu standar koleksi. Terdapat 6 indikator dalam melakukan standar koleksi pada perguruan tinggi.
yaitu 1. Perpustakaan dapat menyediakan atau memberikan akses terhadap koleksi yang sesuai bidang inti kurikulum, penelitian, atau keunggulan dari institusinya. Yang kedua, perpustakaan mampu menyediakan atau memberikan koleksi dalam berbagai macam bentuk yang dapat diakses secara virtual ataupun fisik. Yang ketiga, perpustakaan dapat memastikan akses kepada koleksi yang langka atau unik, termasuk juga koleksi seperti digital. Yang keempat, perpustakaan dapat memiliki infrastruktur yang berfungsi sebagai mengumpulkan, menyediakan akses, mengorganisasikan, dan memelihara koleksi yang dirasa perlu untuk para pengunjung. Yang kelima, perpustakaan mampu memberikan pemahaman kepada pemustaka mengenai model ekonomis dan komunikatif. Yang keenam, perpustakaan dapat memastikan akses atau jalur jangka panjang terhadap sistem temu balik sebuah koleksi. Selanjutnya itu perpustakaan UPT Balai Informasi Teknologi (LIVI). Nah, evaluasi koleksi di perpustakaan ini menggunakan atau menerapkan cara pemetaan pada koleksi, mengimplementasikan 2 fitur, yaitu berbasis dengan koleksi dan berbasis pada pengguna. Cara ini berfokus berdasarkan 1 jenis koleksi, 2 tahun terbit, 3 bidang atau subjek, 4 bahasa. Metode pemetaan koleksi merupakan suatu teknik untuk dapat memeriksa keadaan dari sumber daya informasi, baik itu secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Hal ini juga cara untuk dapat mengidentifikasikan kekuatan serta kelemahan koleksi dalam bidang tertentu. Yang pertama, pemetaan berbasis jenis koleksi. Pemetaan koleksi yang terdapat pada perpustakaan ini dilakukan dengan cara melalui analisis data yang berasal dari beberapa jenis koleksi yang telah dimiliki oleh perpustakaan dan penggunaan koleksi yang berasal dari kunjungan pemustaka ke perpustakaan UVT, BIT, LIVI. Yang kedua, pemetaan koleksi berdasarkan tahun terbit. Berdasarkan hasil tabel tersebut nantinya, maka akan bisa dilihat beberapa perbandingan penggunaan koleksi yang ada di perpustakaan berdasarkan tahun koleksi. Yang ketiga, pemetaan koleksi berdasarkan subjek. Hasil daripada pemetaan koleksi yang berdasarkan subjek akan bisa kita amati bahwa hasil dari keseluruhan jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan nantinya berupa perbandingan jumlah peminat pemakai dari tahun ke tahun selanjutnya. Pemetaan koleksi berdasarkan bahasa. Dengan pemetaan koleksi yang berdasarkan bahasa akan mengetahui koleksi seperti apa yang sering digunakan atau diperlukan oleh pemustaka. Nah, pemetaan koleksi baik itu menggunakan bahasa internasional ataupun bahasa nasional. Selesai melakukan pemetaan koleksi, maka akan diketahuilah koleksi yang sering digunakan dan tidak digunakan oleh pengguna, sehingga nantinya dapat diambil sebuah tindakan dan kesimpulan apakah koleksi tersebut dapat akan kita tambahkan atau malah dilakukan tindakan penyiangan. Dari metode pemetaan seperti ini hanya dapat diterapkan untuk koleksi tercetak atau buku yang terdapat pada perpustakaan dan tidak dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi untuk koleksi yang sumber daya perpustakaan berupa e-book atau e-jurnal. Nah, manajemen pada perpustakaan perlu membuat sebuah kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis yang menjadi landasan dasar mengapa evaluasi perlu dilaksanakan agar kegiatan pengolahan koleksi nantinya dapat berjalan lebih terarah. Evaluasi koleksi buku harus dilakukan dengan cara sistematis, berkala, dan melibatkan pihak yang berasal dari berbagai keahlian di bidangnya, seperti pustakawan, pimpinan lembaga, dan para pakar. Dalam melakukan suatu evaluasi khususnya terhadap koleksi buku, maka harus ada keseimbangan antara evaluasi koleksi dan evaluasi lembaga atau organisasi secara keseluruhan. Karena koleksi buku tidak akan membaik bila unsur-unsur lain dalam perpustakaan tidak pula dibenahi. Dilanjutkan pada kesimpulan. Nah, jadi evaluasi koleksi adalah salah satu tahapan penting dari bagian komponen pengembangan koleksi. Pendekatan gabungan atau kombinasi dari berbagai macam metode adalah yang paling efektif sampai saat ini. Ketika pustakawan telah mengetahui beberapa metode evaluasi, maka evaluator sudah dapat memberikan usulan dan memasukkan lebih
untuk melakukan pengembangan koleksi dan perencanaan, serta dapat memperbaiki kelemahan dan memelihara kekuatannya. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari hasil analisis artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.